Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Garasi Mobil Semarang. Oke bosku, jadi kali ini kita sudah sama Om Adli dari Ngawi mas. Iya Ngawi. Dari Ngawi pesen unit Vios 2010-11 ya awalnya. Iya ya? awalnya. Awalnya pesen unit Vios 2010-11 dengan budget 100 juta. 100 juta. Platnya bebas tapi. Plat bebas. Awalnya itu kita kasih malah plat lokal Semarang Jatengan ini ya. Plat lokal pajak panjang kita dapat di angka 112 ya. 112. 112 juta tapi tahun 2012 facelift ya. Dia facelift last edition karena 2013 kan udah Gen 3 mas. Betul, masuk Nah, Gen 3. ini naik sedikit tapi dapat 2012. Nah, kita akan tanya-tanya sama Om Adli kenapa kok tertarik sama Garasi Mobil Semarang. Terus gimana atau pelayanan kami, terus testimoninya. Monggo Om Adli, kenapa kok tertarik sama Garasi Mobil Semarang mas? Bagus ya Om, pelayanannya bagus, terus semuanya juga jelas di awal gitu maksudnya. Iya. Nggak bisa dari Mobil Semarang ngambil sekian gitu. Kalau di yang lain itu kadang kan ngambil dari selisih harga, nah itu aku nggak tahu berapa gitu loh, itu yang aku takutkan sih Om sebenarnya. Terus gitu. juga Om Adli itu buat kita kaget, baru hubungi langsung transfer yo. Itu tuh yang kadang membuat saya beban bos. Wong cukup DP dulu aja, booking tanda jadi jasa. Tapi Om Adli ini lucu, ndak booking, langsung ngasih duit. Berapa tuh waktu itu? 55 ya awalnya? Iya 55 juta itu tuh juga yo beban loh mas. Ngei duit gede ini biasanya kudu dangkon golek no. Itu beban. Kasusnya tuh sama kayak Yaris yang ada di belakang saya ini. Kasusnya tuh hampir sama. Yaris ini ngeri nih 100 mas. Untuk mobil rego 112 juga sudah ngasih 100. Terus ngambilnya baru pertengahan Desember. Itu tuh beban. Jadi kalau konsumen kayak Om Adli ini tuh nek biasanya dia naruh duit itu wis ndang kudu golekno. Lah ini contohnya seperti Om Adli kemarin naruh uang 55 juta 55, ya Mas. betul. Oh, yo percaya Mas. Ya soalnya memang bisa dipercaya Mas. Belum nyari mobil, baru telepon, baru WhatsApp, kontak-kontakan, ngobrol. Udah Mas Robi saya transfer 55 juta 55. ya. Ya itu juga sedikit beban juga buat kita. Akhirnya ndang kudu cari mobil. Alhamdulillah enggak ada sebulan Mas. Enggak sih, 2 minggu. Iya 2 minggu. 2 mingguan ya. 2 mingguan kayaknya. Om Adli ini cukup beruntung, 2 minggu langsung dapat unit. Kita ngecek berapa kali? 3 kali ya? 3 benar. 3 kali. Yang kedua, yang pertama di Jakarta Zone. Jakarta Zone 2 kali ya. Kita kemarin tim Jakarta bantu ngecek di Jakarta 2 unit. Ternyata zong semua, unitnya sulapan. Iya. Unitnya sulapan, akhirnya tidak saya rekomendasikan ambil. Kok malah ada unit di dekat rumah saya ya, itu rezeki mas. Sekarang di logika kan nggak logika. Udah nyari kemana-mana, lah kok teman saya rumahnya deket sini kok punya. Ya itu sekilas nggak logika. Kadang ya rezeki-rezekian kayak mobil, rumah, jodoh. Itu kan rezeki-rezekian kayak Om Adli ini kebetulan jodoh. Kebetulan jodoh dapat unit kemarin ini buka 117 juta nego, saya screenshotkan kirimkan ke Mas Adli, tak nego-negoin ya mentok 112. Ya umumnya rata-rata jual mobil turun paling 5 juta ya, ini sama Mas. Dari 117 mentok kita dapat di angka 112 juta. Terus testimoni buat teman-teman Mas. Monggo kalau testimoni pelayanan sama gimana teman-teman nggak usah ragu sama GMS gitu loh. Monggo. Siap. Buat teman-teman pesan langsung aja ke GMS karena GMS dapat dipercaya, pelayanannya juga bagus. Alhamdulillah. Semuanya jelas. Alhamdulillah. Jadi konsumen pasti puas. Itu sedikit testimoni cerita kita nyari unit ini untuk Om Adli. Thank you ya teman-teman. Nanti kalian bisa lihat review mobil ini karena saya jujur Mas, Vios ini tuh kalahnya tuh dia brand image taksi. Betul. Padahal di Vios Gen 2 ini fiturnya melimpah. Contohnya rem dia sudah ABS, EBD,
brake Iya, assist. betul. Itu loh, rival-rivalnya unit mobil ini paling cuma ABS. Tapi di Vios G ya, Vios G ini dia sistem pengereman dia sudah 3 sensor, ABS, EBD, brake assist. Buat teman-teman yang penasaran reviewnya ini, saya membahas review mobil ini detail. Apa saja fitur-fiturnya dan apa saja kelebihan dan kekurangannya unit Vios ini. Buat teman-teman nanti tonton setelah video ini review tentang unit Vios ini. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bosku, jadi kali ini kita punya Toyota Vios generasi kedua ya ini ya. Facelift terakhir Gen 2 tahun 2012. Karena mulai di tahun 2013 dia sudah berubah bentuk jadi generasi ketiga ya bosku. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana spesifikasi dari Vios Gen 2 tahun 2012 tipe G Matic ini bosku. Nah, unit ini itu pesanan dari konsumen kita dari Ngawi, Om Adli, yang mempercayakan kepada GMS Garasi Mobil Semarang untuk menyarikan unit second mobil bekas, yaitu adalah Toyota Vios generasi kedua tahun 2012 facelift terakhir ya bosku. Nah, ini kita dapat di angka 112 juta ya bos. 112 juta untuk Vios Gen 2 ya. Vios Gen 2 apalagi tipe G Matic facelift itu gampang-gampang susah nyarinya bos. Contohnya Vios ini, kemarin kita nyari Vios ini juga gampang-gampang susah dan sudah melakukan beberapa kali pengecekan baru mendapatkan unit yang sesuai prosedur dan lolos inspeksi baru unit ini. Sekilas kalian sudah lihat ya eksterior bagian luarnya, unitnya udah kinyis-kinyis. Nah, memang unit ini kita sudah lakukan proses salon, detailing body, interior dan juga ruang mesin. Jadi kalau kalian lihat pada body catnya tuh warnanya sudah bisa buat ngaca. Nah, kalian lihat nih. Ini kaca mobil, ini bodinya. Ya. Jadi ketika kita serahkan konsumen, kalau mobil posisinya udah kayak gini kan, pastinya konsumen seneng bos. Nah, pada interiornya juga kita lakukan detailing, pembersihan. Kalian bisa lihat nih ya. Nah, kondisi bodi utuh bosku, bodinya utuh. Interior juga bersih, bludru ya, ciri khasnya. Nanti kita akan bahas beberapa spek dari Toyota Vios ini sebelum penyerahan ke konsumen ya bosku. Kita dapat di angka 112 juta, plat H, plat nomor panjang, pajaknya bulan 7 masih panjang bosku. Nah, ini pesanan Om Adli dari Ngawi. Nah, kemarin juga ada beberapa permintaan dari Om Adli ya. Nanti kita akan bahas apa saja permintaannya dan juga kita bahas spesifikasi dari Vios ini. Jujur, saya tertarik dengan fitur-fiturnya ya di tahun tersebut dengan angka harga mobil segitu menunjukkan mobil ini, sedan ini bukan kaleng-kaleng bosku. Nanti kita akan bahas apa saja spesifikasinya. Fitur pertama yang saya sukai adalah dia sudah keyless ya. Keyless, engine start stop button, dan keylessnya berada di bagian sebelah kanan dari head unit nih ya bosku. Sebelah kiri setir engine start stop buttonnya. Dan selanjutnya yang saya sukai dari keylessnya dan alarm ini, dia juga sudah bisa membuka bagasi melalui remote. Contohnya ini. Nah, kalian bisa lihat salah satu fitur yang saya sukai dari Vios Gen 2 facelift ini ya bosku, 2012 adalah salah satunya dia keyless engine start stop button dan ada fitur untuk membuka bagasi dari remote alarmnya. Yang kedua adalah yang saya sukai pada bagian mesin. Kalian tahulah kenapa mobil Vios ini dipakai taksi ya. Kekurangannya yaitu branch image-nya dia adalah
mobil taksi. Tapi padahal di tipe G-Matic ini fiturnya sangat melimpah. Apalagi mesinnya itu terbukti ampuh. Kenyataannya dipakai untuk perusahaan taksi ya. Karena memang dia itu mobil ini dengan tipe mesin berkode 1NZ ya. 1500 cc dibekali dengan teknologi. Ciri khasnya dari Toyota adalah VVTi. Ciri khasnya Toyota ya bosku. Dia 4 silinder 16 valve, mengeluarkan torsi daya 107 horsepower dengan torsi maksimum tuh 142 Nm di RPM sekitar 4200 bosku. Nah, yang membuat mobil ini itu irit ya, dia itu sudah menggunakan sistem ETCSI. Jadi tanpa hubungan mekanis pada pegagas menjadikan BBM makin irit bosku. Dia sudah menggunakan sistem itu dan dia sudah mempunyai catalytic converter. Catalytic converter itu yang membuat mobil ini mesinnya irit dan berteknologi Euro 3 bosku. Gila nggak? Kelasnya mobil 100 juta ya. 100 jutaan lah. 100 jutaan you dapat mobil berteknologi mesin sudah Euro 3. Dia sudah ada catalytic converter, terus sistem mesinnya itu juga sudah ETCSI, jadi sudah irit, terkenal dengan keiritannya, ketangguhannya, keampuhannya pada mesin mobil ini. Nah, sebelum kita bahas berikutnya, pada mesin kemarin ada permintaan konsumen untuk penggantian oli mesinnya, overall check up. Pada mobil ini kita lakukan overall check up dari ganti oli dan filter oli, pengecekan rem 4 roda, kampas rem, semuanya dicek aman. Dan kita setelah lakukan overall check up ada kendala sedikit yang alhamdulillahnya tuh ketahuan bosku. Alhamdulillahnya ketahuan, karena kalau nggak ketahuan ada perbaikannya itu dikit. Kalau ada apa-apa di jalan konsumen ketika bawa mobil pulang, yang disalahkan pasti saya. Nah, kemarin ketika kita lakukan overall check up pada mobil ini, setelah kita ganti oli mesin, filter oli, ada ternyata kendala di pompa water pump. Jadi pompa water pump itu dari baru, belum pernah ada pengajuan penggantian ya, peremajaan belum pernah dibongkar dari baru. Jadi fungsinya pompa water pump itu adalah dia mengalirkan air untuk mendinginkan mesin ya. Untuk mendinginkan mesin, pompa water pump itu fungsinya untuk pompa lah. Pompa air, sirkulasi pada radiator dan mesin. Nah, kemarin itu pompa water pumpnya itu sudah ada indikasi trouble dikit. Kemarin kita pengajuan penggantian dengan spare part pompa water pump kita ganti kemarin, kurang lebih tidak mahal bosku, 350.000 lah, 300 ribuan 400 ribu. Nota servis kita perlihatkan biaya servisnya. Untuk oli mesin kemarin kita beli sendiri. Jadi kita lihatkan jasa overall check up pada mobil ini dan juga penggantian pompa water pump, sekaligus kemarin dikuras air radiatornya ini, air coolant-nya dikuras, diganti baru. Sudah kita lakukan. Jadi itu bosku, sudah kita overall check up. Jadi dari oli mesin, filter oli, pompa water pump diganti, air coolant diganti. Selain itu overall setelah kita cek tidak ada spare part yang perlu peremajaan. Oli matic masih bening, masih aman. Kampas rem aman, kampasin rem aman, overall aman. Itu aja bosku. Nah, unit ini kita perlihatkan pada bagian depan ya. Ini sealer-sealernya kap mesin masih original. Baut kap mesin ini juga belum pernah dibuka. Kelihatan ya. Baut kap mesinnya ini belum pernah dibuka. Ini sealernya, kap mesin, kelingan-kelingan pabrikannya nih ya, masih utuh semua. Nah, ini sealernya sealer original bosku, bukan kaleng-kaleng. Baut kap mesin juga belum pernah dibuka. Dan Vios ini tuh sangat kelihatan banget kalau memang bagian depan pernah kena ya, bagian sini plus. Karena apa bosku? Afronnya, bullheadnya itu bagian sini. Nah ini kelihatan banget kalau udah pernah kena brus ya, ini udah kelihatan. Tapi ini masih utuh semua. Ini baut-bautnya handle kap mesin ya, bautnya kunci kap mesin aja ini belum pernah dibuka.
Ini masih utuh semua, sase semuanya utuh. Mesin alhamdulillah kering, aman. Cuman ada kendala dikit kemarin ya di pompa water pump yang sudah saya jelaskan di awal video. Oke, yang kedua sudah kita bahas untuk kelebihan di mesinnya bosku. Sudah Euro 3 dan beberapa permintaan konsumen untuk servis mesin juga sudah kita bahas. Selanjutnya kita akan bahas fitur-fitur yang menarik dari mobil ini. Vios ini itu tersedia di tiga tipe, tapi tipe tertingginya jarang banget saya menemui di Indonesia. Kita sering menjumpai Vios ini yang dijual untuk umum ya. Dijual untuk umum itu kita menjumpai di tipe E, G, dan TRD Sportivo. Tapi di tipe TRD Sportivo itu jarang banget kita menemui. Seringnya ya kalau nggak tipe E, tipe G. Sedangkan untuk Vios yang dijual untuk perusahaan taksi itu Vios Limo ya. Bukan tipe E, bukan tipe G, beda lagi. Nah, di tipe E dan G perbedaannya tuh cukup signifikan banget bosku. Banyak sekali perbedaannya, terutama di bagian pengereman itu tipe E masih tromol, tapi tipe G sudah disc brake. Nah, ini yang ketiga saya akan bahas kelebihan yang saya sukai adalah basicnya dia kan peleknya ini sudah ring 15 racing ya bosku. Peleknya dia ring 15 racing, jadi penampilannya walaupun dengan pelek orinya masih bisa tampil kece lah dengan OM standarnya bosku. Nah, yang saya sukai adalah dia untuk rem itu sudah disc brake semua 4 roda. Sekelasnya mobil Vios ya, Vios tipe G, dia sudah 4-4-nya disc brake. Sedangkan di tipe E, downgrade-nya tipe E itu dia pengeremannya belakang masih tromol, tapi kalau ini disc brake semua 4 roda. Dan fitur keselamatan untuk pengeremannya itu juga saya sukai. Karena apa bosku? Dia tuh sudah dilengkapi dengan sistem ABS standarnya ya, Assist Braking System ABS. Dia juga sudah EBD dan Brake Assist. Bukan main-main, bukan kaleng-kaleng bosku. Jadi sistem pengeremannya, keselamatannya sungguh-sungguh dibuat sesempurna mungkin. Mobil di angka 100 jutaan, you dapat sistem pengereman sudah dengan menggunakan 3 sensor ya, dari ABS, EBD, dan Brake Assist. Bukan kaleng-kaleng. Karena di rival-rivalnya paling Honda City, Jazz ya di tahun segitu ya, paling ABS bosku. Cuman ABS doang. Tapi di Vios ini dia sudah ABS, EBD, dan Brake Assist. Bukan main-main. Cuman kekurangannya kembali lagi, brand image. Dia kalah karena terkenal dengan mobil taksi. Padahal mobil ini cukup mewah dan fiturnya lengkap. Oke, kelebihan berikutnya yang saya sukai, kita bahas yang keempat ya ini ya. Yang saya sukai adalah pada bagasi bisa membuka lewat remote. Dan yang kedua, yang selanjutnya adalah tempat penyimpanan. Karena ciri khasnya sedan, bagasinya itu sangat luas sekali bosku. Bagasinya itu sangat luas sekali. Nah, ini kelebihan berikutnya dari Toyota Vios ini. Nah, pada kaca belakang dia sudah defogger atau anti kabut ya. Standar lah kalau cuma defogger lah. Dan bentuknya itu sangat aerodinamis bosku. Ya. Bentuknya itu sangat aerodinamis, asiknya. Kita lihat kan nih. Ya, ciri khasnya sedan itu dia terkenal dengan kenyamanannya berkendara. Dan kalau kita lihat dari bagian depan gini, saya nontonnya tuh kayak Camry XV50. Kayak Camry sekilas. Ciri khasnya tuh hampir sama kayak Camry. Terus fitur selanjutnya yang saya sukai itu adalah, selain itu kita akan masuk ke interiornya. Pertama, kita hidupkan dulu mobilnya bosku. Oke, kita mundurkan jok. Kita tutup pintu. Pelankan dulu suaranya. AC kita nyalakan. Yang saya sukai itu adalah pada bagian spion ya.
dia sudah retract. Fitur berikutnya yang saya sukai, dia sudah retract, dilengkapi dengan lampu sen ya, dilengkapi dengan lampu sen pada spion. Terus desain dashboardnya itu sangat lapang. Dia sudah dilengkapi double SRS airbag ya. Nah, kita bahas speedometernya bosku. Kita akan membahas pada bagian speedometer ya. Speedometer mobil ini dia hitungannya downgrade. Karena apa? Di Vios generasi pertama tipe G, dia tuh speedometernya itu digital. Tapi masuk ke Vios Gen 2, dia speedometernya yang digital hanya pada panel ini ya, panel apa namanya, kilometer sama bensin. Tapi pada RPM dan kecepatan dia malah menjadi jarum. Jadi kembali ke mode analog. Kembali ke mode analog. Nah, yang kekurangan yang berikutnya adalah seperti Toyota Yaris dan Vios generasi sebelumnya, dia desain speedometernya, desain dashboardnya itu pada bagian tengah. Jadi ketika kita menyetir ya, ini menghadap depan, kalau kita ingin melihat speedometer harus menoleh. Tapi kelebihannya di tipe ini sudah ada MID ya, ini ya, MID itu sudah ada MID-nya. Pada generasi kedua di bagian speedometer dia sudah dilengkapi MID. Nah, ini kita bisa lihat trip A, trip B, average kilometer per liter ya, konsumsi BBM, average kecepatan, lengkap. Nah, pada generasi kedua sudah dilengkapi MID ya pada speedometer tengah. Terus kalau kalian lihat loh Mas Robi, kok head unitnya sudah gantian Android ya? Ya betul, ini head unitnya sudah gantian Android karena sebelumnya head unitnya ini ya bosku, head unitnya orinya ini. Head unit orinya dia sudah DVD, CD, terus AUX, tapi belum Bluetooth ya, belum Bluetooth. Nah, permintaan konsumen kemarin minta diganti menggunakan ini Orca tapi yang kelas tinggi, Orca Android yang kelas tinggi bosku. Yang ini yang harganya lumayan. Nah, kemarin kita instalasikan pemasangan pada mobil ini. Enaknya di kami itu yaitu sudah ada tim-timnya semua. Tim bengkel ada, tim salon ada, tim cat ada, tim audio ada, tim lampu ada, tim interior ada. Nah, ini kemarin minta untuk dipasangkan head unit Orca 10 in, ganti frame ya bosku. Ini ganti frame, diganti framenya, dan diminta untuk masang kamera mundur dan apa namanya bosku, kamera mundur sama dashcam. Kita lihatkan ketika recorder nih. Nah, ini ya, ini yang separuh atas ini kamera depan, separuh bawah kamera belakang ya. Ini silau karena kena matahari depan bosku. Terus selanjutnya yang saya sukai adalah setirnya. Dia setir itu penampilannya sporty ya bosku. Walaupun dia palang 3, tapi desainnya ini loh, desain lingkar setirnya itu yang menonjolkan sporty. Ini kalau mau dimodif ciamik bosku. Lingkar setir dibuat full black, bagian ini dibuat dicat black ya. Terus pada bagian ini silver ini kanan kiri buat black piano. Wah, udah ciamik, udah ganteng bosku. Jadi modifnya itu aja udah ganteng banget ini. Seperti itu. Dia sudah ada tombol setir yang saya sukai. Jadi kalau kita menyetel radio, ya ini sudah bisa fungsikan tombol setirnya. Untuk panel AC dari generasi ke-1 ke generasi kedua masih kompor gas ya, masih analog standarnya. Ya, maticnya dia 4 percepatan ya bosku. Matic konvensional 4 percepatan. Oke, sudah ada lampu bacanya ini.
pada bagian depan. Jadi untuk lampu plafon ada dua ya, ada lampu baca depan sama ada lampu plafon tengah ini, seperti itu. Terus ini sudah ada sunrise nya ini ya. Untuk interior mobil ini dengan desain jok bludru ya, standarnya bludru. Enaknya interior sedan Vios ini sangat lapang bosku, sangat lapang dan sangat nyaman, enak lah, worth it. Jadi cuman kalah brand image. Coba kalau dia ndak dipakai taksi, bakal laris manis bos, laris manis banget. Cuman kalahnya karena brand image-nya taksi. Harusnya tuh orang seneng kalau dia taksi, itu berarti terbukti tangguh ya. Nyatanya perusahaan taksi aja sampai memakai mobil Vios ini. Tapi teman-teman kalau tanya saya, Mas Robi minta tolong carikan mobil taksi, mau ndak? Saya ndak mau. Saya benar-benar tidak mau dan menghindari brand taksi di garasi mobil Semarang. Ya kalau mau cari Vios ya Vios G atau Vios E aja. Ya mau nggak mau kalau Vios X taksi itu kilometernya ada banyak bosku, perawatannya sungguh sangat menghabiskan tenaga dan duit. Oke, itu aja ya bos, kita udah bahas tuntas kupas. Ini udah mulai panas, kita udah bahas apa saja fitur Vios ini dan kelebihan dari Vios generasi kedua ini. Tuh, pagi-pagi dipanasi, masih ngebul bosku, masih ngasep, masih keluar air ya, asik. Pasti konsumen kita Om Adli seneng banget dapat unit speknya kayak gini bosku. Ban empat-empatnya masih tebel yo, ndak raget ban yo Om Adli yo. Bodi mulus, ban tebel, rem masih bagus, oli mesin ganti, filter oli ganti, di salon, interior di detailing, serviskan tinggal pakai. Minta ganti head unit, orca bereskan siap. Apa wae kepinginannya konsumen tuh kita eksekusi bos. Oke, thank you. Nanti kita ketemu Om Adli, kita buat testimoni tipis-tipis tentang Vios ini. Oke bosku, Vios Gen 3 2012 facelift ya, last edition, keluaran terakhir sebelum masuk Gen 3, diambil konsumen kita Om Adli dari Ngawi. Review YouTube coming soon ya bosku. Plat H, pajak panjang bulan 7. G Matic Giles. Om Adli, hati-hati yo. Siap Om. Thank you. Siap. Yuk terus, lewati kayak tadi aja. Yuk, thank you, hati-hati. Oke guys, thanks udah nonton channel kami Garasi Mobil Semarang. Untuk kalian jangan lupa ya guys untuk klik subscribe button and hit the bell icon, biar kita semakin jaya. Like, comment, and share. See you next time.